Terima kasih pemirsa Satelit TV Inyong Epol masih setia bersama kami di program acara Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal. Nah, buat Anda bisa menyaksikan juga kami di channel YouTube-nya Satelit TV atau bisa telepon interaktif langsung di nomor 0281 777 1242. Dan alamat praktek pengobatan Tengku Rizal ada di Purwokerto, yaitu di Jalan Veteran Gang Menteng, 50 meter selatan pertigaan lampu merah Kali Bogor, atau di samping kantor BKK Purwokerto Barat. Untuk cabang Cilacap di Jalan Sumbawa nomor 78, atau di samping terminal bus Cilacap dan di depan kantor Capil Cilacap. Pak Rizal, ya. Tadi kita kayaknya lagi asik-asiknya, terus terputus lagi, terjeda lagi gitu ya Pak ya. Kita akan lanjut perbincangan kita seputar lambung ya Pak ya. Tadi udah diberitakan sudut pandang ya, atau lambung sendiri itu sering dikenal dengan mah gitu ya. Kalau gejalanya Pak yang sering ditemui atau sering dirasakan penderita lambung itu seperti apa aja sih Pak? Iya, tergantung seperti kita katakan tadi bahwa umumnya penderita lambung itu kan merasakan perih misalnya di ulu hati ya, kemudian sering mual ya, kemudian juga kalau makan sedikit terasa kenyang ya. Ada sebagian terkadang dia nggak makan juga sakit, malah kalau makan juga sakit misalnya ya. Kemudian pusing yang terus menerus ya, kemudian juga lemah sampai keluar keringat dingin, bahkan rasa sakit itu sampai tembus ke belikat bagian belakang. Di beberapa kasus juga terjadi kesemutan, kemudian seperti tadi jantungnya berdebar-debar dan terasa berat di rongga dada. Tentu setiap orang itu beda-beda, tidak bisa misalnya kita mengatakan bahwa semua gejala yang kita sebutkan tadi ini secara otomatis akan dirasakan oleh semua penderita lambung. Terkadang orang hanya merasakan perih di ulu hati, kemudian mual, beda-beda ya? Iya, kemudian kalau makan sedikit terasa kenyang. Tapi yang paling umum ya lemes ya. Lemas dengan pusing itu cenderung hampir semua dirasakan oleh penderita dari penyakit lambung itu sendiri. Gitu. Nah Pak, itu kan ciri-ciri ya Pak ya. Kalau cara pengobatannya bisa diinformasikan nggak Pak? Iya, tadi kan kita sempat beberapa membahas mengenai lambung tadi, diagnosa sembuh ya. Nah, di sentral pengobatan memang agak sedikit ekstrim dalam proses penyembuhan, dan biasanya kita dalam mengobatin lambung itu, dalam masa pengobatan itu pasien itu kita suruh makan makanan yang kalau dia makan biasanya suka kuman, terutama pedas. Malah disuruh Pak? Iya, pedas, kemudian yang bersantan. Kenapa kita suruh seperti itu? Itu untuk menguji apakah dia sudah benar-benar sembuh atau tidak. Karena bisa saja dia tidak merasakan apa-apa ketika dia mengkonsumsi obat. Artinya apa? Dia enak ini karena obat. Kalau obat habis nanti dikhawatirkan dia kumat lagi. Nah, makanya di sentral pengobatan, dalam tahap-tahap pengobatan itu biasanya kita suruh makan misalnya pedas, mie, atau makanan-makanan lain yang sebelumnya kalau dia makan lambungnya itu kumat. Wah enak tuh pengobatan malah suruh makan gitu ya. Ketika misalnya makanan ini dimakan kemudian dia tidak merasakan apa-apa, inilah yang dikatakan dia sudah sembuh. Karena kita berasumsi bahwa yang namanya sembuh ya orang sehat. Yang namanya orang sehat itu tidak ada pantangan, dia boleh makan apa saja. Nah, kalau masih ada pantangan berarti dia tidak sembuh. Jadi itu. Oke Pak, kesimpulannya Pak seputar penyakit diabetes dan lambung nih Pak. Untuk pengobatan Pak Rizal, apakah bisa menerima semua penyakit ini Pak? Iya, karena begini, salah satu penderita lambung juga faktor diabetes juga bisa. Kenapa? Secara langsung memang tidak. Tetapi faktor konsumsi obat-obatan ini menjadi salah satu faktor pemicu penyakit lambung. Makanya banyak sekali penderita diabetes juga memiliki penyakit lambung. Ini ketika hal ini terjadi, ini memiliki kesulitan yang luar biasa dalam proses pengobatan. Kenapa? Karena penderita diabetes sendiri menganjurkan penderitanya tidak boleh sering makan. Sementara penderita lambung menganjurkan penderitanya harus sering makan. Coba kalau dua-duanya ada penyakit itu. Aduh, lebih susah bingung kan? Ya? Bingung.
dia makan sering makan, gulanya naik. Dia tidak sering makan, mahnya kumat. Iya. Jadi ini kan satu dilema ya. Nah, makanya yang bisa saya katakan, ini dua-duanya penyakit ini sangat berbahaya, sangat mengganggu, terutama diabetes tadi yang bisa memicu munculnya puluhan penyakit lainnya di tubuh kita karena dia bisa merusak organ-organ yang lain. Maka segera lakukan pencegahan agar penyakit ini tidak tambah parah dan tidak memicu munculnya penyakit lain. Karena ketika dia muncul penyakit yang lain, ini terkadang dalam proses pengobatan akan memakan waktu yang cenderung lebih lama dan masyarakat kita umumnya menyukai yang instan. Makanya sekarang kan banyak sekali pengobatan-pengobatan yang mengiklankan bahwa dia bisa sembuh instan dan seterusnya. Terkadang masyarakat terjebak, dia sudah bayar mahal-mahal tetapi tidak sembuh. Akhirnya yang terjadi apa? Penyakitnya bukan sembuh, tambah parah. Kenapa? Faktor pikiran tadi. Faktor pikiran dia udah gitu mahal ya, mengeluarkan uang, sementara dia tetap saja sakit. Dan ini kan salah satu yang memicu munculnya penyakit kan faktor pikiran. Makanya apapun penyakit itu, ketenangan perlu, kita lebih memakai hati, logika untuk pengobatan. Jadi jangan yang aneh-aneh saja lah. Oke Pak Ya, Rizal, gitu. terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Mungkin Bapak bisa kasih saran buat pemirsa yang mengidap penyakit tersebut, Bapak, untuk semangat atau gimana Pak? Iya, tetap harus semangat karena begini, apapun penyakitnya yang kita derita, itu pasti ada obatnya. Hanya saja kan ada ilah. Ilah itu kapan, di mana, sama siapa, tentu rahasia yang di atas. Kewajiban kita adalah ikhtiar, syariat yang kita lakukan, hakikat sih milik yang di atas. Tapi sepanjang kita meyakini bahwa kita bisa sembuh dan kita ikhlas dalam mengobatinya, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Insya Allah akan sembuh ya Pak ya, karena penyakit juga ada obatnya gitu ya. Kecuali kematian. Iya, benar sekali. Oke Pak Rizal, terima kasih banyak untuk waktunya. Nggak terasa udah 60 menit kita bersama ya Pak ya. Nanti kita akan next berbincang lagi di Selasa malam berikutnya Pak Rizal. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Satelit TV yang selalu setia bersama kami di program acara yang luar biasa membahas kesehatan, penyakit, dan penyembuhannya di Sentra Pengobatan Paliatif Modern Tenggorizal. Akhir kata saya Ramul Vita pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.